Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Ini adalah salah satu tugas final dari mata kuliah pengolahan citra. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulianti Parinding dengan NIM 217611127 dan teman saya metode yang kami gunakan adalah metode Kenny, Edge Detection Using Kenny Method. Jurnal yang kami review ada 3. Yang pertama, implementasi metode Kenny untuk mendeteksi keaslian uang kertas rupiah menggunakan Java. Yang kedua, pengolahan citra digital untuk menentukan bobot sapi menggunakan metode Kenny Edge Detection. Yang ketiga, implementasi metode deteksi tepi Kenny pada objek sebagai model keamanan aplikasi pada smartphone Android. Nah, sebelum lebih lanjut, kami akan membahas terlebih dahulu apa itu deteksi tepi. Deteksi tepi atau edge detection pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra dengan tujuan menandai bagian yang menjadi detail gambar atau citra untuk memperbaiki detail dari gambar atau citra yang blur yang terjadi karena adanya efek dari proses akuisisi citra suatu titik X atau Y. Dikatakan sebagai tepi atau edge dari suatu citra bila titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan tetangganya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Tepi atau edge adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak yang dekat. Suatu titik X atau Y dikatakan sebagai tepi bila titik tersebut mempunyai perbedaan nilai piksel yang tinggi. Saya Yusriki Pratama dengan NIM 217611191. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode Kenny. Metode Kenny merupakan deteksi tepi yang optimal. Operator Kenny menggunakan Gaussian derivative kernel untuk menyaring kegaduhan dari citra awal untuk mendapatkan hasil deteksi tepi yang halus. Cara kerja dari metode Kenny. Algoritma Kenny mengimplementasikan tapis Gaussian pada citra untuk menghilangkan derau, tapi deteksi dengan memperhatikan tepi vertikal dan horizontal. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan deteksi tepi Kenny. Langkah pertama adalah menghilangkan derau yang ada pada citra dengan menerapkan tapsi Gaussian. Proses menghasilkan citra yang tampak seperti sedikit buram. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan tepian citra yang sebenarnya. Bila tidak dilakukan, maka garis-garis lurus juga akan dideteksi sebagian tepi. Berikut adalah tapis Gaussian. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah melakukan deteksi tepi dengan salah satu operator deteksi tepi atau operator Sabel and Perwit dengan melakukan pencarian secara horizontal atau GX dan secara vertikal atau GY melalui rumus GY pencarian secara horizontal atau GY sama dengan pencarian vertikal. Operator Sobel yaitu sepasang kernel berupa matriks berukuran 3x3 untuk mendeteksi tepi vertikal dan horizontal. GY bisa dilihat pada gambar di bawah ini berupa dengan GX-nya. Yang terakhir yaitu Prewitt merupakan algoritma deteksi tepi yang hampir serupa dengan Sobel, tetapi algoritma ini menggunakan operator Prewitt yang nilainya agak berbeda dengan operator Sobel. Dan saya Randi Limtin dengan nomor stambuk 217611
183. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung jarak gradien. Untuk menghitung jarak gradien digunakan persamaan sebagai berikut. G sama dengan akar dari Gx pangkat 2 ditambah Gy pangkat 2, itu adalah persamaan gradien pertama. Kemudian untuk menghitung arah dari garis tepi yang dihasilkan digunakan persamaan sebagai berikut. Aktan sama dengan Gy per Gx itu persamaan gradien 2. Langkah berikutnya adalah membagi garis-garis yang ada menjadi 4 warna terpisah dengan sudut masing-masing dengan ketentuan, yaitu yang pertama 0 sampai 22,5 derajat dan 157,5 sampai 180 itu berwarna kuning. Selanjutnya 22,5 derajat sampai 67,5 itu berwarna hijau. Selanjutnya 67,5 derajat sampai 157,5 itu berwarna merah. Selanjutnya kemudian kita memperkenalkan masing-masing garis tepi agar menjadi tipis atau biasa disebut dengan non maksimum surpression. Langkah terakhir adalah melakukan proses binarisasi berdasarkan nilai low atau high threshold yang diberikan. Terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.